Audio Jungle. Horas, Amanginang, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Selasa, tanggal 10 September 2024, diambil dari dalam bahasa Batak, Heber Bidu 12 ayat sada. Dibaheni nang hitape ala nasai torop ni sitidangi humaliang hita, tapi akoma nasa napasoraton rodi dosa na girgir makaliangi. Jala marbenget niroha mahita marlojong tubagasan paraloan na sonson di jolotta. Dalam bahasa Indonesia, Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan beban? Beban adalah sesuatu yang mengikat kita hingga membuat kita sulit untuk bertumbuh atau melangkah maju. Sebuah beban bukanlah dosa, meski pada titik tertentu beban itu bisa berubah menjadi dosa. Beban bisa berupa hobi yang mengikat, bisa berupa rasa sakit hati, trauma kegagalan, kemalasan, persoalan dalam keluarga, rumah tangga atau pekerjaan, tekanan, stres, kekecewaan,
dan lain-lain. Semua ini akan membuat kita sulit untuk melangkah maju. Berjalan saja sulit, apalagi berlari. Dan jika kita biarkan berbagai belenggu beban ini memberatkan kita, lama-lama semuanya bisa membuat kita semakin parah dan lama-lama bisa menjadi dosa. Oleh karena itulah kita perlu melepaskan semua beban yang merintangi kita. Kita bisa melepaskannya dengan meletakkan beban itu di kaki Yesus dan Dia akan segera menggantikannya dengan kelegaan. Sebab firman Tuhan berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu ada di Mazmur 11 ayat 28. Dosa tidak saja merintangi, tapi juga menjerat dan mengikat. Dosa bisa membuat kita terjatuh saat bertanding. Dosa mampu mengikat kita hingga tidak bisa lagi bergerak. Dosa dalam bentuk apapun, besar atau kecil, tetaplah dosa yang mampu membawa kita bukan hanya ke dalam kegagalan, tapi lebih dari itu bisa mengarahkan kita menuju kebinasaan yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Untuk itulah kita harus dengan segera mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan jika kita mengakui dosa-dosa kita serta memutuskan untuk bertobat, Allah sendiri akan segera mengampuni bahkan menyucikan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Betapa indahnya janji Tuhan yang memberikan pengampunan yang berbunyi seperti ini. Sekalipun dosamu merah seperti karmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam Yesaya 1 ayat 18. Bukan hanya diampuni, tetapi hingga dibenarkan. Apa yang perlu kita lakukan adalah datang kepadanya dengan hati hancur, membawa dosa-dosa kita ke hadapannya, mengakui semuanya dan melakukan pertobatan penuh, berbalik arah, dan Tuhan pun akan segera mengaruniakan pengampunan total. Seperti seorang pelari yang sedang mempersiapkan diri untuk sebuah perlombaan, ia harus menanggalkan pakaian atau beban yang tidak perlu. Dalam perlombaan rohani kita, hal ini dapat berupa berbagai hal seperti dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ketidaktaatan, kegiatan-kegiatan yang mengganggu atau bahkan hubungan-hubungan yang menjauhkan kita dari Allah. Intinya adalah mengenali dan melepaskan diri kita dari rintangan-rintangan ini sehingga kita dapat berlari dalam perlombaan tanpa hambatan. Dan bagian terakhir dari nats ini, dan marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ditentukan bagi kita. Berarti penggunaan kata ketekunan menunjukkan bahwa perlombaan ini bukanlah lari cepat, tetapi lari jarak jauh atau maraton. Maka perlombaan ini membutuhkan kesabaran, ketangguhan, dan komitmen jangka panjang. Kalimat ditentukan bagi kita menunjukkan bahwa Tuhan memiliki jalan yang khusus bagi setiap orang percaya. Tetapi perlombaan ini bukan tentang kompetisi, tetapi tentang memenuhi tujuan khusus Tuhan untuk hidup kita. Nats ini menggunakan metafora perlombaan lari jarak jauh untuk merangkum perjalanan hidup orang percaya yang menekankan pentingnya belajar dari masa lalu yang dipenuhi oleh iman, menyingkirkan rintangan, dan berlari dengan ketekunan di jalan yang khusus yang telah ditunjukkan Allah bagi kita masing-masing. Maka, renungkan dan pikirkanlah tentang hidup kita. Beban dan dosa apa yang menghambat kita? Mungkin itu dosa, ketidaktaatan, kebiasaan, hubungan, atau
fokus yang salah yang mengalihkan perhatian kita dari tujuan Allah. Berkomitmenlah untuk melepaskan semua rintangan yang ada. Untuk itu, kita membutuhkan doa dan perenungan yang dalam, dengan tetap mengingat bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kita adalah bagian dari sebuah komunitas yang didukung oleh banyak saksi. Bertekadlah untuk berlari dalam perlombaan dengan tekun, dalam perlombaan maraton kehidupan. Akan ada rintangan, kelelahan, dan saat-saat di mana kita ingin berhenti. Namun, ayat hari ini mengajak kita untuk terus berlari, karena mengetahui bahwa Allah telah menetapkan jalan yang khusus bagi kita masing-masing. Kita dipanggil untuk berlomba dalam iman, didorong oleh para pahlawan iman dan dibebaskan dari beban-beban yang memperlambat kita. Perlombaan ini membutuhkan kesabaran, ketangguhan, dan fokus. Jadi, marilah kita menanggalkan beban-beban kita, melawan dosa-dosa yang membelenggu, dan berlomba dengan tekun. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi hidup kami, agar kami dapat mencapai tujuan hidup yang kekal. Demikian juga pada saat ini kami jemaat-Mu datang kepadamu memohon, kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di semua rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Namba Balu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Demikian juga keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu yang saat ini, yang umurnya sudah waktunya untuk mendapatkan jodoh. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan mereka pasangan hidup mereka yang taat dan setia kepadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan bersama-sama dalam pergaulan mereka beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Mohon juga ya Bapa lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang kami tidak mengetahuinya. Engkaulah ya Tuhan yang urapi dan sembuhkan mereka. Demikian juga kepada Esther si lain yang kemarin mengalami kecelakaan naik motor. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan kesembuhan bagi dia ya Bapa. Engkaulah yang mengurapinya, memberkati setiap obat-obat yang dimakannya ya Bapa, agar Esther juga dapat kembali sehat dan dapat beraktivitas dengan baik. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah. Kiranya Tuhanlah yang kuatkan, dan yang susah, sedih, Tuhan hiburkan. Demikian juga yang putus asa, Engkau berikan semangat baru, dan yang terikat terbelenggu dosa, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, kiranya Tuhanlah yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk acara retret Perhalado dan keluarga yang dilaksanakan mulai pada hari ini, hari Selasa tanggal 10 September sampai dengan hari Rabu tanggal 11 September. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberkati agar retret tersebut dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir dengan tidak ada hambatan apapun.
Demikian juga dalam perjalanan dari Cikarang menuju Lembang ya Bapa, kiranya Engkaulah yang melindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya, sehingga kami pun bisa tiba di Lembang dalam keadaan sehat, dan demikian juga kembalinya hari Rabu dapat tiba di Cikarang ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.